Bab 15. Jawablah pohon ara itu. Markus 11 mengandung beberapa pelajaran luar biasa tentang bagaimana menerima dari Tuhan dalam doa. Markus 11 ayat 12-14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pohon ara yang memiliki daun harus memiliki buah ara juga. Pohon ara menghasilkan buah sebelum atau pada waktu yang sama ketika pohon itu menghasilkan daun. Melihat daun dan merasa lapar, Yesus menghampiri pohon ini dan berharap memetik beberapa buah ara. Ketika tidak menemukan satu buah pun, Yesus mengutuk pohon itu dan memerintahkannya untuk mati. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan menjadi marah kepada pohon ara ini jika memang belum waktunya untuk berbuah? Yesus marah karena Yesus selain menciptakan pohon ara untuk menghasilkan buah ara sebelum menghasilkan daun. Pohon ara ini telah melanggar perintahnya. Pohon itu sesat, munafik, berpura-pura memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. Jadi Yesus marah dan mengutuknya. Perhatikanlah bahwa Tuhan menjawab pohon ara tersebut. Pohon itu berbicara kepada dia. Anda tidak bisa menjawab jika Anda tidak berkomunikasi lebih dulu. Pohon ini mengatakan kepada Yesus bahwa ia memiliki buah ara, padahal tidak. Pohon ini pembohong, jadi Yesus berbicara langsung kepadanya. "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Markus 11 ayat 14. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Markus 11 ayat 20. Dalam Matius 21 ayat 19, Alkitab mencatat bahwa pohon ara itu mati seketika saat Yesus berbicara kepadanya. Meskipun murid-murid tidak melihat hasilnya sampai keesokan paginya, pada waktu Kristus berbicara, mujizat terjadi dan pohon ara itu mati. Namun karena pohon itu mati, akarnya dibutuhkan kira-kira 12 jam agar apa yang terjadi di bawah tanah terwujud di atas tanah. Itulah gambar indah dari apa yang terjadi di dalam doa. Lebih dari apa yang kelihatan. Tuhan adalah roh dan ia bergerak dalam alam roh. Seringkali dibutuhkan waktu sebelum apa yang Tuhan sudah lakukan di alam roh terwujud di dunia jasmani. Saya heran melihat betapa banyaknya orang tidak mengetahui hal ini. Kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa jika Tuhan ingin sesuatu dilakukan, maka bam, itu langsung terjadi. Mereka tidak mengerti keterbatasan dan pembatasan yang Tuhan jalani untuk menjawab doa. Tuhan menempatkan hukum tertentu ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Ia sendiri taat akan hukum ini. Itulah sebabnya seringkali dibutuhkan waktu sebelum apa yang terjadi di alam roh terwujud di alam jasmani. Contohnya, Tuhan memerintahkan salah satu malaikat terbesarnya, Gabriel, untuk menjawab doa Daniel dalam Daniel 9. Tetapi dibutuhkan 3 menit untuk Gabriel menyatakan diri dan melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan. Dalam Daniel 10, perlu 21 hari bagi utusan Tuhan untuk menyatakan diri dengan jawaban kepada Daniel. Mengapa Tuhan menjawab satu doa dalam 3 menit sementara doa berikutnya dalam 3 minggu? Tidak benar. Tuhan langsung menjawab kedua doa itu. Tapi perlu 3 menit untuk utusan pertama menyatakan diri dan 3 minggu bagi utusan yang berikutnya. Bukan Tuhan berubah-ubah, Ia konsisten. Pada kedua kesempatan, keputusannya seketika dimulai dari tahtanya. Begitu permintaan diajukan dalam doa.
Sebenarnya lebih banyak yang terjadi di sini daripada yang kita pahami sebelumnya. Firman Tuhan menjanjikan pemulihan Anda, tapi tidak menjanjikan itu terjadi seketika. Markus 16 ayat 18 menyatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Namun ide ini bahwa jika Tuhan mau saya bisa disembuhkan dan gejala ini akan hilang seketika, tidak bisa diverifikasi. Banyak hal mengatur seberapa cepat Anda mengalami kesembuhan Anda. Setelah berdoa bersama wanita yang menderita AIDS, saya bisa mengatakan bahwa penyakit itu sudah meninggalkan tubuhnya. Kemudian saya melepaskan pengurapan Tuhan untuk memulihkan tubuhnya dari kerusakan akibat penyakit tersebut. Saya berkata kepadanya, saya percaya kau sudah sembuh sepenuhnya dari AIDS, meskipun sekarang tidak ada tandanya di dalam dirimu. Tubuhmu perlu pulih dari kerusakan yang diakibatkannya sewaktu penyakit ini masih ada di sana. Saya tidak tahu apa yang terlibat di dalam itu, tapi kau harus memberi tubuhmu waktu untuk membangun dirinya kembali. Mungkin dibutuhkan beberapa hari untuk pulih sepenuhnya. Jika Anda menerima doa dan tidak menerima hasil yang seketika, tolaklah godaan untuk berpikir, tidak terjadi apa-apa. Meskipun Anda tetap merasa lemah, penyakit itu mungkin sudah sepenuhnya diusir keluar dari sistem tubuh Anda. Banyak yang terjadi di bawah permukaan yang tidak bisa Anda lihat. Jika Anda hanya berusaha menggunakan panca indera untuk mengenali apakah ia bergerak atau tidak, Anda akan kehilangan apa yang dari Tuhan. Iman kepada Tuhan. Meskipun Yesus berbicara kepada pohon ara dan seketika itu terlaksana, hasilnya baru terlihat setelah 12 jam kemudian. Terkadang dibutuhkan waktu untuk apa yang Tuhan sudah selesaikan terwujud di alam jasmani. Markus 11 ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Petrus terkejut keesokan harinya ketika melihat pohon ara itu. Sewaktu membaca Alkitab, seringkali kita cenderung mengabaikan bagaimana rasanya bagi orang yang menjalaninya. Anda akan sangat terkesan jika saat kita berjalan bersama, saya memerintahkan kepada sebatang pohon ara, matilah dalam nama Yesus, dan keesokan harinya pohon itu kering dan mati. Anda akan mengatakan sesuatu, bukan? Hanya saja Petrus tidak menyebutkan ini. Ia begitu terpukau. Yesus, lihatlah pohon ara ini. Tuhan memakai saat belajar ini untuk mengilustrasikan bagaimana doa bekerja. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Markus 11 ayat 22. Ini terjadi karena iman kepada Tuhan. Iman adalah kekuatan yang penuh kuasa. Tapi Anda harus percaya untuk memperoleh manfaatnya. Iman diatur oleh hukum iman, Roma 3 ayat 27. Sama seperti alam jasmani, alam roh bekerja menurut tatanan yang diatur secara ilahi oleh Tuhan. Orang bodoh bertanya, mengapa Tuhan tidak menolong orang ini? Mengapa ia membiarkan mereka mati? Kesembuhan, kelepasan, keberhasilan, dan keselamatan tidak terjadi begitu saja. Hukum roh harus ditaati untuk menerima hasil yang diinginkan. Kendala yang dibebankan kepada diri sendiri. Hukum alam mengatur listrik. Contohnya, arus listrik mengalir lebih baik daripada melalui tembaga daripada karet. Itulah cara Tuhan membuatnya bekerja. Dengan menggunakan hukum listrik, kita bisa menjinakkan dan mengendalikan kekuatannya agar bermanfaat bagi kita. Namun sebelum kita mengerti dan menerapkan hukum ini, kita melakukannya tanpa listrik. Orang hidup ribuan tahun tanpa memanfaatkan listrik. Ini disebabkan ketidaktahuan, bukan kebodohan. Banyak orang cerdas hidup selama berabad-abad, tapi mereka benar-benar tidak tahu apa tenaga listrik itu atau bagaimana cara kerjanya. Meskipun listrik sudah ada di bumi sejak Tuhan menciptakannya, manusia harus menemukan hukum yang mengaturnya sebelum mereka bisa memanfaatkannya.
Bayangkan jika listrik telah digunakan dulu pada masa kejayaan Mesir, pada zaman Salomo atau ketika Yesus berjalan di bumi. Listrik sudah ada di sini, tetapi ketidaktahuan kita menghalangi kita bekerja menggunakannya. Contohnya, komponen yang membentuk telepon seluler sudah ada selama ini. Tapi baru pada dasawarsa terakhir inilah kita bisa mengembangkan teknologi untuk menggunakannya. Banyak hal yang kita kerjakan hari ini bisa dikerjakan lama sebelumnya. Seandainya bukan karena ketidaktahuan kita, kemajuan teknologi dimungkinkan ketika kita menemukan hukum yang mengaturnya. Suatu hari nanti kita akan bisa menjalankan mobil dengan air. Saat itu kita akan melihat ke belakang dan berpikir bahwa pemakaian bensin sebagai bahan bakar adalah ketidaktahuan. Satu-satunya alasan kita belum menikmati hal-hal ini adalah karena kita belum menemukan hukumnya. Tuhan mengendalikan dirinya dan alam semesta yang Ia ciptakan menurut hukum yang Ia firmankan. Hukum ini mengatur bagaimana Ia bekerja. Benar-benar tidak masuk akal bagi Dia yang menciptakan dunia fisik ini dengan begitu banyak aturan dalam kurung, hukum listrik, gravitasi, dan sebagainya, jika Ia sendiri bersifat acak dan tidak teratur. Orang Kristen sering mengatakan kepada saya sudah berdoa, tapi apakah Anda sudah berdoa dengan benar? Saya tidak tahu apakah saya melakukannya dengan benar, tapi jika Tuhan mau, Ia bisa saja menyembuhkan saya. Mereka tidak berpikir ada kendala bagi Tuhan. Kendala itu mungkin dikenakan pada diri sendiri, tapi tetap saja itu merupakan kendala. Tuhan mengikuti hukumnya sendiri, mengikuti pedoman darinya. Mazmur 89 ayat 34, Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ketika Allah memberikan firman-Nya, Ia tidak pernah melanggarnya. Ia tidak pernah mengatakan sesuatu yang Ia tidak sungguh-sungguh maksudkan, dan Ia selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang Ia ucapkan. Contohnya, Tuhan memberikan Anda hak istimewa yang luar biasa dengan mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Namun Ia juga membatasi dirinya, karena sekarang adalah tanggung jawab Anda untuk melawan iblis, bukan dia. Karena otoritas telah diberikan kepada Anda. Tuhan tidak akan menghardik musuh bagi Anda. Berdoa, oh Tuhan tolong singkirkan iblis dari saya, tidak akan berhasil. Tuhan menetapkan hukum dengan mengucapkan firman-Nya. Anda harus melawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadilah setulus yang Anda mampu, tapi kebebasan dari penindasan roh jahat tidak akan terjadi sebelum Anda mengikuti pedoman darinya. Anda harus menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada Anda, atau otoritas itu tidak akan bekerja. Inilah satu hukum lagi. Anda akan mendapatkan apa yang Anda ucapkan. Amsal 18 ayat 20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, Anda akan mendapatkan apa yang Anda ucapkan. Banyak orang ingin disembuhkan, tapi mereka mengucapkan segala macam hal negatif. Mereka mengatakan apa yang dikatakan dokter kepada mereka. Apa yang dirasakan tubuh mereka, apa saja pendapat orang lain, dan kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tidak melihat kuasa kesembuhan dari Tuhan terwujud di dalam hidup mereka. Hukum rohani berlaku dan berfungsi. Jangan bunuh diri. Hukum yang sama yang membawa keuntungan juga bisa membunuh. Jika Anda menyentuh kawat terbuka yang dialiri listrik, Anda akan tersetrum. Bergantung kepada berapa besar arus listrik yang mengalir melalui kawat itu, Anda mungkin bahkan tewas. Bukan perusahaan listrik yang tidak menyukai Anda dan berkata, kami akan menghukummu karena menyentuh kawat yang terbuka ini. Tidak, itu bukan masalah pribadi, ini hanyalah hukum.
Perusahaan listrik menghasilkan arus listrik untuk menguntungkan, bukan membunuh Anda. Tuhan menciptakan gravitasi demi keuntungan Anda. Hukum ini memungkinkan Anda duduk di kursi tanpa harus menyekrupnya dan mengikat Anda di kursi tersebut. Anda tidak harus mengerahkan upaya keras terus-menerus untuk menjaga diri Anda agar tidak mengambang, tapi Anda bisa tidur begitu saja di kursi Anda kapan saja Anda mau. Namun jika Anda melanggar hukum gravitasi dengan melompat dari puncak gedung tinggi dan mengepakkan lengan Anda untuk berusaha terbang dengan sia-sia, hukum yang sama, dalam kurung yang dimaksudkan demi keuntungan Anda, akan membunuh Anda. Ini bukan masalah pribadi, entah Anda tidak mengerti atau sengaja memilih untuk tidak bekerja sama, tidaklah penting. Hasilnya sama karena Anda melanggar hukum tersebut. Tuhan tidak melakukannya, Anda sendiri yang bunuh diri. Sungguh bodoh jika Anda mengatakan, "Oh, saya merasa tidak enak. Dokter mengatakan saya akan mati dalam 2 minggu. Saya sedang sekarat," dan kemudian berbalik dan berdoa, "Tuhan, tolong sembuhkan saya, seandainya itu adalah kehendak-Mu di dalam nama Yesus, amin." Sesudah melakukannya itu, orang-orang sering marah kepada Tuhan dan bertanya-tanya, mengapa mereka tidak disembuhkan? Mereka melanggar hukum iman dan membunuh diri sendiri dengan mengucapkan kata-kata ketidakpercayaan itu. Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya. Ia tidak akan menangguhkan gravitasi untuk satu orang yang berusaha terbang dengan melompat dari atas gedung yang tinggi. Tidak peduli betapa tulus atau betapa baiknya seseorang, gravitasi adalah hukum alam. Jika Tuhan menangguhkan gravitasi untuk satu orang yang melompat ini, maka jutaan orang lain akan mati karena mereka bergantung pada hukum ini. Tuhan tidak akan menangguhkan hukum-hukumnya, alam atau rohani, hanya karena Anda bermaksud baik. Anda katakan kepadanya, Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Markus 11 ayat 22-23. Tuhan memerintahkan kita untuk berkata kepada masalah kita. Ini adalah kebenaran tentang doa yang tidak dimengerti banyak orang. Berkatalah kepada gunung ini. Kebanyakan orang berbicara kepada Tuhan mengenai gunung-gunung mereka dan bukannya berkata kepada gunung-gunung mereka tentang Tuhan. Gunung menggambarkan apapun masalah Anda. Yesus menyatakan, "Katakan kepada gunungmu dan perintahkanlah untuk tercampak ke dalam laut." Kebanyakan orang Kristen berdoa, "Tuhan, saya menghadapi gunung ini. Apa Kau mau memindahkan gunung ini bagi saya?" Tuhan menyuruh Anda berkata-kata kepadanya, bukan kepada Dia. Apapun itu, berkatalah kepadanya. Seluruh hal yang menyebabkan semua ini adalah pohon ara yang kering dan mati. Hari sebelumnya, pohon ini berbicara kepada Yesus. Yesus menjawabnya dan pohon ini tidak berkata-kata lagi. Milikilah iman kepada Tuhan. Bab 16. Berkatalah kepada gunung Anda. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika Yesus berkata kepada pohon ara ini, tidak pernah ada jenis permohonan atau permintaan apapun yang diajukan kepada Allah. Markus 11 ayat 14. Sebaliknya, ia mengatakan dengan menggunakan otoritasnya, percaya dan berbicara kepada masalahnya. Tujuan doa bukanlah untuk memberi informasi kepada Tuhan yang kurang dan salah informasi. Bapa di sorga sudah tahu apa kebutuhan Anda. Matius 6 ayat 8. Mengatakan kepada Dia apa yang dikatakan dokter, betapa buruk yang Anda rasakan, dan bahwa bibi Susi sudah tua dan baik hati meninggal karena penyakit itu malah kontraproduktif. Jangan duduk saja di sana sambil mengomel dan mengeluh. Tuhan sudah melakukannya.
Oleh bilur-bilurnya Anda sudah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Anda mungkin bertanya-tanya, jika Tuhan sudah menyembuhkan saya di alam roh, bagaimana saya berdoa untuk melihat kesembuhan itu bermanifestasi di dunia jasmani ini di mana saya memerlukannya? Pertama, masukilah gerbangnya dengan ucapan syukur. Mazmur 100 ayat 4. Mulailah memuji dan mengagungkan Dia karena ini sudah dilakukan. Ini membangun iman Anda dan memberi Anda semangat. Katakanlah, Bapa, saya bersyukur oleh karena bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Saya menerimanya sekarang ini dengan iman. Kemudian berpalinglah kepada apapun persoalan di tubuh Anda dan berkatalah kepadanya. Jangan hanya berbicara kepada Tuhan tentangnya. Pujilah Tuhan karena apa yang dikatakan firman-Nya telah Ia lakukan, dan kemudian berkatalah langsung kepada masalah Anda. Mengapa ini belum hilang? Mary Hill adalah contoh klasik tentang kebenaran ini. Pada September 2001 saya melayani di Charlotte, North Carolina. Sewaktu berada di sana, saya memberikan salinan video Nikki Oczynski, The Story of a Miracle, kepada keluarga yang menampung saya di rumah mereka. Saya mendorong mereka untuk menonton kisah yang menginspirasi ini tentang kesembuhan seorang wanita muda. Ketika saya pulang hari itu, wanita tersebut duduk di sofa sana sambil menangis. Sudah menonton video tersebut, ia bertanya, "Apa kau mau berdoa untuk sahabat saya yang mengalami hal yang sama seperti Nikki?" Sesudah menjawab tentu, nyonya rumah tersebut memberitahu bahwa sahabatnya sudah dalam perjalanan. 10 menit kemudian, Mary Hill tiba, terbungkus dalam selimut bermagnet. Tambahan magnet direkatkan di seluruh tubuhnya. Dokter yang mendiagnosanya pada tahun 94 menyatakan bahwa pada skala 1-10, nyeri yang dialami Mary sangat parah. Ia kesakitan dan tidak bisa melakukan apapun. Saat kami mulai berbicara, Mary mengatakan kepada saya bahwa ia tahu Tuhan memiliki rencana dalam hal ini dan bahwa ia menerima kemuliaan dari penyakit ini. Saya menghabiskan 30 menit menentang doktrin agamanya sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya ia mau saya mendoakannya. Menggenggam tangan Mary, saya memerintahkan semua rasa nyeri meninggalkan tubuhnya di dalam nama Yesus. Boom, seketika itu juga ia bebas dari rasa nyeri untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Takjub, ia memuliakan Tuhan, lalu ia berhenti dan berkata, "Tapi masih ada perasaan terbakar di sini, di pinggang bagian belakang saya. Mengapa ini belum hilang?" Saya tidak berkata-kata kepada rasa terbakar. Kau mengatakan kepada saya kalau kau mengalami nyeri. Perhatikan ini. Saya menggenggam tangannya lagi. Saya berbicara kepada rasa terbakar itu dan memerintahkannya untuk pergi. Ia berseru, "Wah, sekarang udah hilang," dan mulai memuji Tuhan. Anda berdoa. Kemudian saya melatih Mary cara melayani dirinya sendiri menggunakan Markus 11 ayat 23. Saya memberitahu dia, jika ada rasa nyeri lain yang kembali, itu bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkanmu. Tapi iblislah yang mengetuk pintumu untuk melihat apakah kau akan membuka pintu kembali. Jika kau mengatakan, "Oh tidak, saya belum sembuh," atau "saya kehilangan kesembuhan saya," maka Anda membuka pintu dan iblis akan kembali masuk. Namun jika Anda berkata, "Tidak, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh," Tuhan tidak menarik karunia dan panggilannya. Saya memerintahkan nyeri ini untuk pergi. Kau akan mempertahankan kesembuhanmu dan segalanya akan baik-baik saja. Ketika Mary siap-siap untuk pergi, ia berkata, "Wah, rasa terbakar itu kembali." Nah, saya sudah mengajarkanmu ya apa yang harus dilakukan. Kita akan berpegangan tangan dan bersepakat, tapi kau yang berdoa. Bapa, terima kasih karena kau menghendaki saya sembuh oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Dan saya berterima kasih atasnya. Saya mengklaim kesembuhan saya sekarang di dalam nama Yesus.
40 menit sebelumnya, wanita ini adalah penganut Presbyterian yang percaya penyakitnya dikirim Tuhan supaya ia bisa dimuliakan. Namun meskipun itu doa yang cukup bagus, Anda tidak bisa menerima kesembuhan dengan doa seperti itu. Doa ini benar-benar tidak berhasil. Jadi sesudah ia selesai, saya bertanya, "Apa kau masih merasa terbakar?" "Ya, masih ada." "Apa kau tahu mengapa?" "Tidak." "Kau tidak melakukan apa yang saya suruh lakukan." "Wah, apa itu?" "Kau tidak berkata kepada gunungmu, kau berbicara kepada Tuhan dan memuji Dia. Apa yang kau katakan memang bagus, tapi kau tidak melakukan apa yang diperintahkan firman untuk kau lakukan." "Maksudmu saya harus mengatakan, rasa terbakar di dalam nama Yesus, pergi?" "Oh iya." "Oh baiklah." Kami berpegangan tangan lagi dan Mary menyatakan, "Rasa terbakar di dalam nama Yesus." Dan kemudian berhenti di sana sambil berseru, "Wah, rasa itu sudah pergi, sudah hilang, saya sembuh." Saya mendengar kembali darinya 2 tahun kemudian dan ia selama ini baik-baik saja. Sebenarnya ia menyebabkan goncangan yang cukup besar di gereja Presbyterian. Sungguh sebuah contoh yang menakjubkan. Arahkan iman Anda. Alkitab mengatakan, berkatalah kepada masalah itu. "Baiklah Andrew, saya tidak percaya kita harus begitu teknis. Tuhan tahu apa yang saya maksud." Itu sama seperti orang yang memegang kawat listrik dan berkata, "Berani-beraninya ini membunuh saya. Saya bermaksud baik, tapi saya tidak tahu kawat ini dialiri listrik." Tidak jadi soal apa niat Anda. Ada hukum yang mengatur cara kerja segala sesuatu. Tuhan sudah berkata, "Berkata-katalah kepada segala sesuatu." Dan kita tidak melakukannya. Lalu kita heran mengapa kita tidak disembuhkan. Anda memiliki iman, tapi iman itu perlu diarahkan. Gunakan iman dalam kerjasama dengan hukum yang mengatur cara kerjanya. Lawanlah iblis, berkatalah langsung kepada dia. Berkata-katalah kepada masalah Anda dan perintahkan masalah Anda untuk berubah. Arahkanlah iman Anda dengan perkataan Anda. Meskipun perkataan Anda sangat penting, tindakan Anda juga harus konsisten dengan iman Anda. Jika Anda percaya satu hal namun bertindak berlawanan dengannya, Anda membatalkan iman Anda. Jika Anda sakit kepala, jangan katakan, "Oh Tuhan, saya sakit kepala, tolong hilangkan sakit ini. Saya percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu saya disembuhkan di dalam nama Yesus." Itu tidak cukup, bukan itu yang Tuhan suruh untuk Anda lakukan. Jika masalahnya adalah rasa nyeri, berkatalah kepadanya, "Rasa nyeri dalam nama Yesus, saya perintahkan kau meninggalkan tubuh saya. Apapun yang menyebabkan nyeri ini, saya berkata kepada bagian tubuh saya ini dan memerintahkannya untuk meresponnya supaya hal ini bisa berhenti dalam nama Yesus." Berkatalah kepadanya. Kaki Jamie. Saya ingat ketika kaki Jamie tertimpa kursi logam yang berat di ruang kerja kami, ia bertelanjang kaki ketika kursi itu jatuh menimpa punggung kakinya. Langsung saja bagian tersebut lebam dan mulai membengkak. Sesudah mendoakannya selama 5 menit, ia terpincang-pincang menghampiri saya dan bertanya, "Apa kau mau bersepakat denganku?" Kami pun berdoa dan saya berkata kepada kakinya, "Kaki, di dalam nama Yesus saya perintahkan kau sembuh." Dalam semenit bengkaknya hilang dan warnanya kembali normal. Begitulah cara Anda berkata kepada masalah. Meskipun saya sudah lama mengetahui tentang hal ini, karena satu dan lain alasan, hal ini tidak berkesan bagi saya. Namun sejak mulai menerapkan prinsip ini dengan lebih serius dalam 5 tahun terakhir, saya mungkin telah melihat 4 kali lebih banyak manifestasi kesembuhan yang seketika dibandingkan sebelumnya. Ini adalah prinsip yang benar-benar sederhana. Anda harus bekerja sama. Banyak orang benar-benar tidak mengerti bahwa Yesus telah menetapkan hukum-hukum rohani. Mereka berkata, "Jika Tuhan mengasihi saya, Ia pasti akan menyembuhkan saya." Tidak, bukan begitu cara kerjanya. Anda menerima sesuai dengan iman Anda. Lukas 13 ayat 34.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Tuhan sendiri meratapi umat yang dikasihinya. Ia ingin memberkati, melayani, dan menghibur mereka, tapi mereka tidak mau menerimanya. Di kampung halamannya Nazaret, orang-orang yang tidak percaya menghalangi Yesus untuk berbuat lebih banyak. Markus 6 ayat 5-6. Anda harus bekerja sama dengan hukum rohani Tuhan yang mengatur iman untuk menerima. Lakukan apa yang dikatakan firman. Ketika Anda berdoa, pujilah Tuhan bahwa masalah Anda sudah diurus. Kemudian gunakan otoritas Anda dan berkatalah langsung kepada masalahnya. Jika Anda tidak melakukannya, maka Anda tidak akan melihat hasil yang Anda inginkan. Suka atau tidak, begitulah cara kerjanya. Tugas Anda adalah menemukan hukum dan bekerja sama dengan hukum tersebut, bukan mengambil dan memilih hukum mana yang akan Anda taati atau mengarang sendiri. Anda mungkin berpikir lebih murah dan lebih mudah menyiapkan kawat listrik di rumah Anda dengan kayu. Tapi saya jamin kayu tidak akan mengalirkan listrik seperti tembaga. Tidak jadi soal Anda lebih suka kayu. Anda hanya perlu menemukan apa yang mengalirkan listrik dan kemudian mengikuti arusnya. Belajarlah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bagaimana kuasanya bekerja, dan kemudian bekerja samalah. Tuhan langsung menjawab. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, Anda sudah menerima saat Anda berdoa, dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda doakan. Percayalah bahwa Anda sudah menerima jawaban Tuhan begitu Anda berdoa, dan Anda akan melihat manifestasinya yang terlihat. Kebanyakan orang tidak memiliki petunjuk apa yang sedang berlangsung dalam doa. Mereka berdoa, meminta, dan kemudian menunggu dengan pasif. Ketika sesuatu apa saja berhasil, mereka berpikir, Tuhan pasti sudah menjawab doa saya. Jika apa yang mereka minta tidak terjadi, maka Ia pasti mengatakan tidak. Tapi itu sama sekali tidak benar. Anda memiliki tingkat kendali yang lebih besar daripada yang Anda sadari atas berapa lama yang diperlukan antara amin dan itu dia. Jumlah waktu sebelum manifestasi mungkin 1 detik, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, atau lebih lama. Namun sebenarnya begitu Anda berdoa dan percaya, Tuhan langsung bertindak dan melepaskan kuasanya. Seketika seperti pohon ara terlaksana. Terlepas dari penghalang di dalam atau di luar diri Anda harus bisa melihat manifestasi seketika ketika Anda menggunakan kuasa Tuhan dengan benar. Berkatalah langsung kepada masalahnya, Tuhan sudah melakukan segalanya mengenai kesembuhan yang Ia lakukan. Jangan hanya berdoa untuk seseorang yang sakit dan kemudian menunggu dengan pasif sesuatu terjadi. Ambillah kendali dan buatlah mereka memanifestasikan kesembuhan. Anda mungkin berkata, kau tidak bisa melakukan itu. Ya, Anda bisa. Begitulah cara kita berdoa. Dan hal-hal baik pun terjadi. Terserah pada Anda kapan kesembuhan Anda bermanifestasi. Sebagai aturan dasar, Tuhan menjawab doa seketika. Terlepas dari apa yang Anda lihat bermanifestasi atau tidak secara seketika, percayalah bahwa Anda sudah menerima ketika Anda berdoa. Ketika Anda berkata kepada gunung Anda, maka Anda bekerja sama dengan hukum rohani yang penting dan mempercepat manifestasi jawaban Anda.